hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kau yang paling termulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kami bersyukur Tuhan, Kau segalanya, Kau yang mulia. Kami percaya Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku naikkan pujian syukur bagi namamu Yesus. Kau segalanya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, oh yeah. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kau sungguh setia Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Oh, kami kuat di dalam-Mu, kami menang bersama-Mu. Kau kekuatan, Kau perlindungan, kami aman di dalam-Mu. Sungguh Engkau menopangku, Yesus Kau Raja, Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat
padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Engkau terlalu baik dalam hidup kami, dan kami berhutang banyak dalam semua kebaikan kasih-Mu yang tidak bisa kami balas Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang bersekutu bersama, berkumpul untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, dan juga kami ingin merenungkan setiap firman Allah, setiap janji Tuhan, setiap perintah Tuhan yang kami percaya itu yang akan menjadi kehidupan kami, akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, bahkan kepada seluruh kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini dimanapun kami berada, Engkau buka hati kami, Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberikan waktu yang luar biasa untuk kami boleh bersekutu bersama. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus yang luar biasa ada di tengah-tengah kami. Engkau hikmat, Engkau pewahyuan itu sendiri. Engkau yang akan memberikan pesan kepada setiap kami, supaya tidak ada satupun dari kami pada saat ini ketika firman Allah disampaikan, Alkitab mencatat, disembuhkan setiap umat-Mu, dikuatkan, dipulihkan, bahkan Engkau menuntun kami kepada seluruh kebenaran Allah. Kami berdoa biar urapan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami meninggikan nama yang di atas segala nama, yang sangat luar biasa, yang memukau hidup kami, yang mencuri hati kami, yang menjamah hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami, dan yang memiliki kehidupan kami dan terus berjalan bersama dengan kami sampai kesudahan segala sesuatu. Kami berdoa demi nama Yesus yang luar biasa. Yang setuju dan sepakat boleh sama-sama katakan amin. Amin. Hari ini dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu, tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu, di ayat yang pertama itu dikatakan bahwa Tuhan menyatakan suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa sebab aku ini adalah Tuhan Allahmu, saudara, yang memegang tangan kananmu. Jadi dikatakan bahwa Tuhan memberitahu kepada umatnya bahwa kalau kita menjadikan Tuhan itu adalah Allah kita, adalah Tuhan kita, adalah juru selamat kita, saudara, kemudian kita akan tahu bahwa ada pribadi yang luar biasa yang akan memegang hidup kita, memegang tangan kita. Seorang anak kecil ketika dia dari belum bisa berjalan sampai dia mulai bisa berjalan, itu dia akan merembet ke setiap kursi, ke setiap tempat yang ada pegangan. Dan dia akan menjadi sangat nyaman ketika ada seorang ibu atau ayah atau siapapun yang memegang tangannya ketika dia sedang belajar berjalan. Dia, saudara Bapak Ibu mungkin bisa mengingat anak-anak waktu masih kecil. Dia goyang-goyang kakinya, lututnya goyang-goyang, antara mau menapak, mau melangkah atau tidak. Tapi dia tahu bahwa ada yang pegang tangannya. Dia melangkah satu masih goyang-goyang, kemudian dia melangkah satu kayak orang bilang bertatih-tatih, ada yang pegang tuntun di depan. Saudara, kadang mungkin jatuh lagi, diangkat lagi, kemudian dia melangkah lagi, sampai kemudian ketika berkali-kali dilatih, dan biasa anak ketika mau berjalan dia jalan lebih cepat banget sampai kecepatan, saudara. Kadang kecepatan terus jatuh, kecepatan terus lama-lama kecepatan, udah bisa lari. Saudara membayangkan bahwa ketika kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bilang bahwa di saat kita menjadi takut, kita harus ingat baik bahwa Tuhan ini adalah Tuhan kita. Saudara,
Semua orang tahu bahwa di dunia ini ada Tuhan. Ada berbagai agama yang kemudian mempercayai dengan agamanya masing-masing. Agama itu diberikan supaya tidak menjadi kacau. Agama, saudara. Dan semua agama mengajarkan yang baik. Tapi satu pribadi yang luar biasa dalam kekristenan kita, ia mengajarkan bahwa bukan hanya sekedar agama, tetapi dia katakan bahwa I will show you the way. I am the way. Aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran itu. Dan aku adalah kekekalan itu yang membawa kita sampai ke surga yang mulia. Dia satu-satunya pribadi Tuhan yang sudah dari sana dia datang dan dia bawa kita ke surga. Saudara, bukan hanya dari sini kemudian akan bawa kita ke surga, tapi dia yang dari sana turun ke bumi dan dia sudah tahu yang di sana dan dia akan bawa kita balik ke sana. Kalau ada seorang yang ingin membawa saya misalnya ke satu negara, let's say Israel, saudara. Kemudian orangnya itu mungkin membawa saudara tapi dia tidak pernah, dia menjadi tour guide dan dia tidak pernah tahu tentang Israel. Dia tidak pernah ngerti jalan-jalan di Israel. Dan dia bilang, oke, aku akan jemput kamu, kita akan ke Israel, aku akan bawa kamu keliling Israel. Saudara, dia gak pernah tahu di sana bagaimana cara masuknya, bagaimana sampai di sananya, ke setiap kota-kota dia gak tahu. Itu kan impossible sekali untuk dia bisa membawa kita ke sana. Bisa jadi dia mau bawa kita ke Israel, adanya ke kota yang lain, mungkin saudara nggak nyampe ke sana, saudara ya, karena dia bukan orang yang memang sudah pernah dari sana, sudah mengetahui. Tapi yang luar biasa Tuhan kita, kenapa kita tidak perlu takut kalau kita menjadikan dia Tuhan, menjadikan dia Allah kita. Dia katakan bahwa karena kita akan tahu bahwa pribadi yang pencipta alam semesta itu yang akan menjadi Tuhan, yang akan menjadi master kita. Saudara, kata Tuhan dan yang dikatakan pada zaman dulu ketika ada seorang hamba, budak yang berkata Tuan dan Master, saudara, artinya bahwa seluruh kehidupan rumah di mana dia bekerja itu penguasanya, itu otoritasnya ada di tangan masternya, tuannya. Dan ketika kita menjadikan hamba, menghambakan diri dan mempercayai ada satu Tuan, master kita itu raja di atas segala raja yang punya alam semesta, punya hidup kita, punya segala-galanya, kita sedang berkata bahwa seluruh hidup kita under satu pribadi yang luar biasa. Dan kalau dia yang punya otoritas, dia yang punya kuasa, dan kita ada di dalam dia. Dan dia bilang bahwa aku akan menolongmu. Bapak Ibu bisa bayangkan, karena dia yang punya segala-galanya. Suatu waktu saya sempat berpikir bahwa ketika kita mungkin saudara, setiap orang kan memiliki masalah, setiap orang memiliki kesulitan, setiap orang memiliki segala tantangan. Tapi suatu waktu ketika saya sedang menghadapi kesulitan ataupun ketakutan, saudara, dan kemudian saya mulai mengingat, oh iya ya, Tuhan ini yang punya hidup saya. Kalau dia mau buka jalan, dalam sekejap dia bisa buka. Tapi yang diperlukan dari saya, yang menjadikan dia sungguh-sungguh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara Kristen, Bapak Ibu Saudara mungkin secara status iya Kristen, secara status juga Bapak Ibu bahkan oh iya udah kenal Tuhan. Tetapi menjadikan dia Tuhan, menjadikan dia Allah, itu adalah perjalanan setiap hari. Setuju, boleh katakan amin. Ada seorang yang cerita kepada saya bahwa suatu waktu ketika dia mengalami kesulitan, orang tuanya dipanggil Tuhan, dia kemudian kecewa dengan Tuhan dan dia berkata bahwa saya merasa bahwa Tuhan itu tidak baik. Saudara bayangkan, jadi Kristen tetap ada dalam gereja, tetap mempercayai Tuhan, tapi dia kecewa dengan Tuhan. Kecewa itu udah beda tipis dengan dia tidak mempercayai Tuhan lagi, saudara. Jadi beda tipis dengan dia mulai berpikir bahwa Tuhan itu bukan Tuhannya lagi sebenarnya. Secara status oke. Contoh soal, ketika ada seorang misalnya Bapak Ibu, dalam satu ruangan ada orang yang akan diutus untuk menolong kita. Misalnya saudara, kalau saudara pernah ada dengar ilustrasi, ada seorang yang berteriak-teriak di tengah laut dan dia udah teriak-teriak, Tuhan tolong aku. Engkau bilang engkau mau menolong aku, engkau tidak tinggalkan aku. Tapi dia ada di tengah laut dan dia percaya Tuhan akan menolong. Tapi kemudian datang boat yang untuk menolong dia, tapi dia bilang enggak, karena dia tahu bahwa Tuhan yang akan menolong dia langsung. Datang lagi helikopter yang udah kasih begini-begini, dia bilang oh enggak, karena dia percaya Tuhan yang akan menolong. Padahal Tuhan sudah mengirim pertolongan yang titik singgung manusia, titik singgung pribadi-pribadi yang dipakai.
saudara. Tapi saking dia pikir ini Tuhan, seharusnya Tuhan tolong langsung, saudara. Jadi saudara, kadang-kadang kita percaya ada Tuhan, tapi dengan pikiran kita bahkan tidak memikirkan bahwa kalau Tuhan itu bisa tolong kita. Contoh soal ketika murid-murid ada di tengah badai, dikatakan angin mengamuk, kemudian angin sakal datang, saudara. Dan kemudian mereka di tengah-tengah itu dan mulai berteriak. Dikatakan bahkan mereka membangunkan Tuhan, padahal Tuhan itu ada di dalam situ, saudara. Dia bilang, Yesus, engkau pengen kita ini binasa, saudara. Satu kisah lagi yang lain ketika Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya ini sudah terbiasa melihat mujizat, Tuhan melakukan mujizat. Tapi kemudian ketika Yesus berjalan di atas air, mereka malah berkata bahwa itu hantu, bukan Tuhan. Tuhan, dan ketika hantu itu cuma tinggal diputar doang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kala kita, saudara, kalau kita tidak menjadikan dia Tuhan, tidak menjadikan dia Raja, Master, Tuhan itu Master yang berkuasa atas hidup kita, saudara. Kadang-kadang kita ini bisa kemudian menjadi sangat takut, bahkan kehilangan percaya. Dan kemudian seorang yang berbicara kepada saya, dia katakan, Pastor, tadinya saya sudah kecewa dengan Tuhan, tapi kemudian ketika dia mendengarkan pujian, dia mendengarkan firman Allah yang disampaikan, dan dia bilang, kemudian saya tersungkur, dia bilang, berlutut, nangis, dan dia bilang, Tuhan, ternyata engkau sangat baik. Kau ambil orang tuaku, tapi engkau, ternyata aku harus akui, engkau tetap sangat baik, saudara. Dan saya percaya, saudara, rasa takut ini, saudara, rasa takut ini akan hilang ketika kita menjadikan dia Tuhan, ketika kita menjadikan dia Raja dalam hidup kita, ketika kita mempercayai bahwa ada satu pribadi yang memegang tangan kita, saudara. Karena dia katakan bahwa anak-anak, saudara, yang seperti saya katakan tadi, contoh soal aja ketika ada kita anak, kemudian ada orang yang nakutin kita, ketika kita lihat ada bapak kita, ada ayah atau ibu kita mungkin datang menolong kita, kita langsung kayaknya nggak ada takut sama sekali, saudara. Sama, saudara, kalau kita tahu siapa yang pegang tangan kita, Bapak Ibu tidak akan takut. Takut ada, takut normal, takut itu manusiawi, setuju, boleh katakan amin. Tapi tinggal di dalam ketakutan, itu yang Tuhan bilang yang tidak boleh. Karena apa? Kalau kita punya Tuhan yang backing hidup kita, saudara, dan kita menjadi takut, berarti kita sedang bersandar kepada kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan. Bagaimana ketika kita ada di tengah ketakutan, bagaimana untuk kita mengalahkan perasaan takut itu, saudara ya. Takut itu bermacam-macam. Takut kemudian, untuk pembayaran udah gak ada, normal takut, saudara. Takut ketika dokter vonis sakit, takut. Takut ketika, saudara, mungkin ada orang takut di ketinggian, ada orang takut ketika dikecewakan, ditinggalkan orang, saudara. Berbagai macam rasa takut yang timbul. Takut ketika dia mungkin nggak tahu harus melakukan apa dalam pekerjaan-pekerjaan yang mendesak, yang deadline, dan harus, Tuhan ini mau bagaimana ya. Ada rasa takut, saudara ya. Mempersiapkan segala sesuatu saja kita kadang ada paniknya, ada takutnya, gimana ya. Jadi kadang ketakutan kita sudah mendominasi hidup kita, sehingga rasa percaya itu mulai tergeser atau mungkin mulai menipis, saudara. Sehingga yang menjadi menguasai terlebih besar itu rasa takut. Sehingga ada orang yang mengalami panic attack, saudara. Padahal mungkin dia tidak mengalami masalah-masalah yang besar, tapi kemudian karena dia pernah ada mengalami trauma-trauma, mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga itu bisa berulang menjadi panic attack. Jadi di-attack terus, diserang terus, menjadi traumatik yang berulang-ulang. Karena dia pernah dalam satu situasi mengalami ketakutan yang luar biasa yang tidak bisa dia lupakan, saudara. Dan kemudian kayak orang bilang kena mental, saudara ya. Sekalipun tidak semua orang yang pernah mengalami ketakutan kena mental. Karena masalahnya pada zaman sekarang ini orang sedikit-sedikit bilang kena mental, saudara. Sehingga orang mulai
mereka menjadi dokter untuk diri sendiri, atau mereka mulai mendiagnosa diri sendiri, saudara. Padahal mungkin nggak kena mental, karena orang yang mengalami ketakutan itu semua orang normal mengalami itu. Semua orang pernah mengalami ketakutan. Tapi karena budaya yang sudah terbentuk bahwa sedikit-sedikit orang dikecewakan sedikit kena mental, dikecewakan sedikit depresi gitu. Memang betul ada depresi, betul saudara. Tetapi kalau kita mulai mendiagnosa selalu diri kita dengan sangat mudah, oh iya saya dulu jarang sekali ada orang yang datang kemudian, oh saya anxiety, saya panic attack, jarang saudara ya. Orang mungkin hanya tahu oh ya ada ketakutan, stres ya, mungkin pada dasarnya orang cuma tahu stres, depresi, oke. Tapi sekarang dengan berbagai macam kan namanya. Dan ketika misalnya lebih sering lagi kita dengar ada orang mengalami depresi, orang stres, orang mengalami anxiety, orang mengalami panic attack, orang mengalami bahkan kesedihan, attack ya, sadness gitu, attack gitu kan. Dan kemudian berbagai macam nama-namanya. Jadi ketika kita mendengar itu saudara, ada orang mengalami itu, ketika kita oh ini kayaknya saya juga mengalami itu saudara. Sehingga ada orang yang sangat mudah datang kepada saya dan bilang, Pastor saya bipolar. Really? Saya bilang, sudah dicek belum? Gitu kan, kita kan ada juga dokter ya, ada psikiater dan yang lain. Dia bilang, oh enggak sih, saya merasa aja. Oh kalau merasa ya belum tentu juga. Tapi bisa juga kalau dia merasa memang sudah ada tanda-tandanya. Tapi sekarang orang bahkan lebih keren lagi. Jadi bipolar atau yang lain itu mereka begitu bangga. Jadi saya ketemu dengan beberapa orang yang dia dengan bangganya ngomong, oh iya saya bipolar. Oh iya. Tapi saya bilang, tapi Tuhan pasti bisa menolong. Oh enggak, ini bisa berulang-ulang terus. Dan dia merasa sangat bangga. Dan ketika dia serang saya, oh saya tahu oh ini bipolar. Dan jadi dengan mendiagnosa sendiri dan dengan ada kebanggaan, oh ya saya ini bipolar, tapi I'm okay gitu. Saudara ya, saya tidak bilang bahwa orang yang depresi, orang yang stres, orang yang ketakutan. Karena stres itu awalnya dari takut. Dari takut stres, stres ringan, stres berat, depresi ringan, depresi berat, dan kemudian bisa ke mental illness yang saya sebutkan tadi. Tapi yang saya tidak terlalu setuju dengan orang yang mendiagnosa sendiri dan kemudian glorifikasi. Glorifikasi itu apa? Jadi membanggakan atau mulai lebih bangga dengan penyakitnya dibanding bangga dengan Yesus yang sanggup menolong, menyembuhkan. Setuju, boleh katakan amin. Jadi ketika saya cancer, dan saya dengan bangga, harusnya benar saya mengalami cancer. Misalnya contoh soalnya kita tolak dalam nama Yesus. Tapi saya tahu Tuhan sudah menyembuhkan saya. Atau saya sedang dalam pemulihan. Saudara ya. Ataupun kalau kita, oh ya saya pernah sakit tapi Tuhan sudah sembuhkan saya. Kan beda dengan ketika kita ada orang, saudara, misalnya saya ketemu orang yang sakit cancer. Atau ada seorang teman saya misalnya dia sakit cancer tapi sembuh. Dan dia ketemu orang yang sedang mengalami cancer. Dia kan tidak mungkin akan begini, aduh ibu jangan takut, saya ini loh cancer saya ini. Wah ibu mah gak ada apa-apanya. Nih orang bukan di konseling malah tambah down. Saudara ya, kita harus justru akan ada empati untuk bilang, ibu pasti diberi kekuatan oleh Tuhan. Saya juga pernah melewati. Mungkin ibu yang ibu lewati mungkin lebih berat saat ini ibu lewati. Tapi jangan takut bu, Tuhan pasti menolong ibu. Saya ditolong Tuhan dan Tuhan sembuhkan saya. Tuhan juga pasti sembuhkan ibu. Sama saya katakan tadi, ada orang yang dengan bangganya, dan dengan bangganya ini dia tetap mempercayai bahwa memang dia depresi dan tidak sembuh, akan berulang terus. Dia percaya Tuhan sembuhkan tapi ulang lagi. Nah sejauh itu yang Anda dan saya akan mengalami, saudara. Karena apa? Ketakutan yang berlebihan dan kita mulai menjadi dokter sendiri. Kita mulai menjadi orang yang mendiagnosa sendiri. Oh saya ini sakit, oh saya tidak akan sembuh. Ya firman Allah berkata memang begitu jelas saudara. Dikatakan jadilah seperti imanmu. Jadi kalau saudara tidak percaya Tuhan itu ada, tidak percaya bahwa yang Anda percaya itu Tuhan itu sanggup, ya dia hanya bekerja sejauh itu. Itu yang saya pahami. Sehingga ketika saya takut dan mulai ketakutan itu kemudian menetap dalam hidup saya, ya Tuhan tidak bisa berbuat banyak. Karena Alkitab mencatat ketika mujizat terjadi, yang tidak bisa mengalami kesembuhan atau pertolongan Tuhan itu unbelief. Orang yang tidak percaya.
Saudara pernah baca itu, dikatakan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak orang yang mengalami mujizat. Jadi yang saya ingin beritahu saudara, kadangkala kita terlalu bangga dengan masalah kita, terlalu bangga dengan sesuatu yang kita, oh ya saya udah tidak mungkin ditolong Tuhan, sehingga membuat kita menjadi ketakutan itu menetap, kegagalan itu menetap, kejatuhan itu menetap. Yang Tuhan mau kalau kita menjadikan, oh ini ada Tuhan loh. Misalnya dalam ruangan ini ada dokter yang paling canggih yang dikirim dari Amerika, dan mungkin ada orang yang sakit di ruangan itu. Tapi kalau dia bilang saya juga tidak mempercayai dokter yang akan menolong, ya dokter juga tidak bisa berbuat banyak. Saudara, sama ketika kita di ruangan dimanapun Anda berada, ada Tuhan di sana, ada Tuhan dalam rumah kita, ada Tuhan di tengah pekerjaan kita. Tapi kalau kita nggak percaya kalau dia bisa tolong kita, ya dia bisa buat apa saudara? Karena dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa get the permission, dapat izin dari setiap orang percaya. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu saudara, yang perlu kita lakukan, jadikan dia Tuhan, jadikan dia penguasa. Tuhan itu artinya penguasa, master, saudara. Kemudian kita akan merasakan bahwa dia pegang hidup kita, dia pegang tangan kita. Dan kemudian yang dia katakan, I will help you, aku akan menolong engkau, aku akan menuntun engkau, aku akan membantu engkau. Saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi takut saudara? Atau supaya kita boleh mengambil respon yang benar, saudara. Karena respon pertama ketika kita menjadi takut, ya pasti ya panik, pasti juga bingung, saudara ya. Jadi yang perlu kita lakukan kesadaran bahwa masalah itu di mana-mana ada dan tetap ada. Artinya bahwa ketika saudara selesai berdoa, masalah mungkin masih ada, tapi Tuhan itu justru selalu ada, saudara. Kalau masalah ada tapi Tuhan itu always. Salah satu arti kata dari Anastasia, ya jadi nama dari fellowship pada saat ini, yaitu salah satunya dikatakan kekal. Dan Tuhan bilang bahwa aku akan menolong engkau dengan kasih yang kekal. Saudaraku yang kekasih, jadi ketika kita mempercayai bahwa ada Tuhan yang kekal dalam hidup kita, maka kita ini akan menjadi tenang, saudara. Jadi badai itu bisa datang kapan saja. Badai itu bermacam-macam saya katakan tadi. Tapi keputusan untuk tenang, untuk tidak takut, itu adalah keputusan pribadi yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, saudara. Tenang itu bukan berarti kita lari dari masalah. Tenang itu artinya kita tarik napas sedikit dan menyadari kesadaran bahwa ada Tuhan, saudara. Dan kita menjadi tenang. Oh ya, misalnya saudara, suatu waktu ketika mungkin saudara pernah nggak saudara tiba-tiba lampu mati dan kemudian misalnya dari kamar mandi atau dari satu ruangan ataupun kamar tiba-tiba ketutup, tidak bisa terkunci, tidak bisa terbuka, tiba-tiba udah lama udah gedor-gedor nggak ada orang. Misalnya di dalam ruangan itu saudara, atau di lift, saudara bisa mungkin pernah ingat, tiba-tiba ada orang yang datang, mungkin teriak atau panggil kita, dan baru panggil aja udah ada pertolongan. Nah, sama seperti itu saudara. Ketenangan itu bukan berarti kita lari dari masalah. Ketenangan itu adalah kesadaran tentang, hey, ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, saudara mulai akan menjadi tenang dan mempercayai bahwa aku tidak takut. Kenapa? Karena aku tahu bahwa kalau Tuhan ada, dia pasti menolong. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Bapak ibu saudara, Raja Wali yang kita tahu bersama, dia akan justru adalah burung yang selalu mencari badai-badai yang besar. Jadi kekristenan, kalau saudara sedang menghadapi badai besar, siap-siap terbang tinggi, siap-siap lihat kemuliaan Allah, siap-siap Anda dibawa melayang tinggi. Kadang-kadang Tuhan melatih setiap kita supaya apa? Kita belajar bertumbuh iman, kita belajar bergantung kepada Tuhan. Jadi firman Allah berkata,
Daud selalu bilang, di saat aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara, dalam firman Tuhan, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Markus 4 ayat 35 sampai 41, saudara, di ayat 40 Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Saudara, kemudian dia bilang lagi, mengapa kamu tidak percaya? Jadi kita menjadi takut normal, tapi tinggal dalam ketakutan, sebenarnya kita sedang menjadi pribadi yang mulai kehilangan percaya kepada Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Karena firman Allah selalu katakan, jadilah seperti imanmu. Saudara, artinya jadilah seperti yang engkau percayai. Saudara, trust itu artinya salah satunya kita menyenderkan diri kepada suatu pribadi atau sesuatu yang dimana kita bisa nyender. Dan kalau nggak ada pribadi itu atau nggak ada barang itu, ya kita jatuh. Saudara, kayak orang yang Bapak Ibu pernah mendengar ilustrasi yang dia kemudian dia mau loncat, tapi dia pikir itu di jurang. Dia udah nangis, dia pikir dia mau loncat, itu dia pikir jurang. Padahal begitu dia bangun pagi, karena malam kan, begitu dia bangun pagi, loh ini mah cuma lompat biasa aja. Saudara ya, sama dalam kehidupan kita kalau berbicara tentang trust, oh itu tidak mudah. Trust itu kita akan dilatih berulang-ulang. Karena trust itu beda dikit sama percaya yang nekat. Saudara, mempercayai sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang memang mustahil. Nah itu trust. Saudara, ketika Yusuf mempercayai bahwa ketika Tuhan itu berjanji, dia menggenapi, loh itu diuji berkali-kali, yang seharusnya kepercayaan Yusuf itu seharusnya sudah hilang, sudah nggak ada sama sekali. Karena apa? Dia dijual, kemudian dijual dia jadi budak. Nah itu kan jauh sekali dari mimpi yang dia dapat. Setelah jadi budak apa? Difitnah, masuk penjara. Nah itu selesai. Tapi saudara, ternyata Yusuf dia tidak kehilangan percayanya kepada Tuhan. Sebab itu kalau saudara baca di kitab Kejadian, Alkitab mencatat berulang-ulang, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Padahal jadi budak, padahal difitnah, padahal dijual, mau dibunuh oleh kakak-kakaknya, padahal di dalam penjara. Sudah korban dibunuh, dibully, sudah pencitraannya, sudah kayak harga dirinya sudah dimatikan, nama baiknya sudah selesai, saudara. Karena pada saat itu dikatakan Yusuf itu menjadi orang nomor 2, saudara ya, di tengah kekuasaan di tempat dia tinggal, tempat Potifar. Artinya saudara, kalau ini orang hebat, dia punya banyak pelayan, dia punya cukup terkenal. Kalau orang nomor 2, dikatakan bahwa Potifar itu tidak perlu melakukan apa-apa karena memang Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan. Ini pasti udah sering ketemu dengan orang-orang hebat, mungkin teman-temannya yang kaya-kaya, ataupun mungkin semua kenalan dia, saudara dia. Sehingga ketika Yusuf kemudian difitnah dan kemudian nama baiknya itu hancur, itu pastikan itu sudah heboh kemana-mana. Kalau pada zaman sekarang itu sudah jadi isu yang besar, sudah jadi gosip di lambe tura di mana-mana, iya kan? Artinya nama baiknya sudah nggak ada, saudara. Dan dia mungkin bisa kehilangan kepercayaan. Tapi firman Allah berkata, di penjara Tuhan menyertai Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata memang trust itu, percaya itu pegang peranan yang luar biasa. Kalau saya kehilangan percaya, Tuhan tidak bisa buat mujizat bahkan last detik. Ketika kita menyerah total gitu, saudara. Ada orang yang dia menyerah, dia mau menyerah, tapi masih ada di hitungan detik dia masih ada percayanya. Bahkan Tuhan bisa buat mujizat. Tapi kalau kita sudah memang totally lost trust kita kepada Tuhan, dia tidak bisa buat apa-apa. Karena Tuhan selalu bekerja sama dengan orang yang percaya. Dia mencari titik singgung. Dikatakan tidak mungkin, saudara, kita ini hidup tanpa iman. Saudara, dikatakan orang benar hidup oleh imannya, oleh percayanya, saudara. Karena Tuhan tidak seperti iblis. Iblis itu, saudara ya, tanpa Anda undang pun dia akan tanpa dia ketok, dia gedor, dia terobos. Tapi kalau Tuhan tidak, dalam Wahyu 3:10 dikatakan jelaskan, dia ketuk dulu, kita buka baru dia masuk. Ada permission dari kita. Sama, dia ingin menolong kita. Sebab itu Bapak Ibu kalau baca dalam Alkitab, selalu dia bilang, dia ketemu orang, what do you want?
apa yang kamu mau supaya aku bisa tolong. Oh, sangat sopan sekali Bapak Ibu. Sebab itu yang kita perlu lakukan ya, menjadi tenang bukan lari dari kenyataan. Menjadi tenang artinya kita mulai sadari dulu, oh Tuhan ada. Ketika kita tahu Tuhan ada, Dia pegang hidup kita. Ketika Dia tahu Dia pegang hidup kita, saudara akan percayai Dia. Saudara tidak akan takut, karena Dia pasti menolong kita. Kalau Dia mau tolong tapi kalau kita nggak percaya Dia bisa tolong, ya nggak akan terjadi juga. Saudaraku yang kasih, yang perlu kita lakukan ketika kita percaya Dia menolong kita, kadang-kadang kita, kenapa Tuhan suruh kita berdoa, saudara? Bukankah dalam firman Al-Mazmur 139 dikatakan bahwa sebelum kita mengeluarkan perkataan kita, Tuhan itu sudah tahu. Pertanyaannya, buat apa kita berdoa? Bapak Ibu, saya ilustrasikan secara sederhana. Kalau ada seorang anak yang dia bilang ke papanya, "Pak, aku pengen sepeda mereknya ini, Pak. Jenisnya ini, mereknya ini, warnanya merah. Kalau aku naik kelas, boleh gak Pak? Aku minta sepeda itu. Saya mau sepeda yang 2, karena saya mungkin udah lebih dewasa, maksudnya udah lebih bukan anak-anak lagi ya, pakai roda 3, yang rodanya 2. Bapak Ibu, tiba-tiba datang sepeda warna hitam, roda 4. Anaknya surprise nggak? Ya oke aja sih, oh iya makasih ya Pak. Tapi berbeda ketika yang datang sepeda merah, roda 2, bahkan mungkin mereknya yang dia minta itu jauh lebih bagus yang diberikan oleh papanya. Oh, ini girangnya luar biasa. That's why kenapa kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, iman kita tuh semakin bertambah. Karena ketika kita minta, loh Tuhan jawab loh. Bener gak? Sepeda merah itu membuat kita jadi ada pengalaman. Oh Tuhan saya hidup, Tuhan saya luar biasa. Sebab itu yang saya katakan, pertama tenang, kemudian kita harus belajar percaya. Yang ketiga, jangan pernah berhenti berdoa. Karena berdoa membuat kita melihat Tuhan begitu real, begitu nyata. Sekalipun tidak semua doa kita dijawab persis, karena Tuhan mau kasih yang jauh lebih terbaik. Setuju, boleh katakan amin. Kadang Dia suruh tunggu, kadang Dia bilang no karena Dia tahu bahwa itu akan mencelakakan kita mungkin. Kadang Tuhan tidak kasih apa yang kita minta karena Dia tahu bahwa ini akan membuat engkau tinggalkan aku. Ini akan membuat engkau kehilangan cinta yang sesungguhnya. Karena kadang-kadang ketika kita minta Tuhan memberkati, berkat itu membuat kita kelelep. Dan kadang-kadang kenapa Tuhan belum kasih atau belum kasih? Dia tunggu kita siap. Dia tunggu hati kita dibereskan dulu. Setuju, boleh katakan amin. Anak kecil tidak mungkin tiba-tiba dia, "Mah Pak, aku minta mobil dong, aku mau nyetir." Loh 5 tahun. Iya kan? Tuhan akan tunggu sampai waktunya tepat. Tuhan akan tunggu sampai memang cukup umur kita. Saudara, kadang kenapa kita kecewa dengan Tuhan? Kenapa ya orang lain baru berdoa sudah dijawab? Ya mungkin hatinya sudah siap. Ya mungkin dia gak sombong. Mungkin sudah Tuhan udah lihat, oh ya dia udah bisa dipercaya. Ya berarti kita harus menaikkan level standar hati kita untuk bisa dipercaya, untuk menjadi orang yang menjadi dewasa, saudara. Dan kita juga mungkin harus menjadikan kehidupan kita memang sesuai dengan waktunya Tuhan, saudara ya. Kalau memang Tuhan belum mau kasih karena Tuhan tahu, oh ini belum selesai prosesnya, belum selesai urusannya, saudara. Buat apa Tuhan kasih kalau saudara menjadi sombong? Ada orang yang begitu belum dijawab doanya biasa aja, begitu dijawab nggak injak tanah, saudara ya, nggak ngelihat orang, iya kan? Jadi buat apa Tuhan kasih kalau itu mungkin menghancurkan kita? Jadi saudara, kalau kita berdoa, kita harus tahu bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Bukan hanya saudara, Dia menyuruh kita berdoa, Dia senang sekali untuk menjawab setiap doa kita. Itu harus kita ingat. Karena Dia Bapa, kita anak. Dibilang tidak ada kita minta ikan, kita minta roti, Dia kasih ular, Dia kasih kalajengking. Enggak, saudara. Dan Dia dikatakan dalam Mazmur 65 dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa.
Jadi doa itu adalah sesuatu kehormatan yang Tuhan kasih. Dia bilang call upon my name. Datanglah. Bahkan dia katakan minta, ketok. Aku akan buka. Aku akan berikan. Engkau akan menemukan. Saudara, sehingga apa saudara? Kita di situ akan belajar mempercayai bahwa benar ya, ketika kita berdoa Tuhan menolong. Ketika kita berdoa Tuhan menjawab. Ketika kita berseru kita diberikan kelegaan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan untuk setiap sharing firman Tuhan. Ada berapa di antara kita yang hari ini mau menjadikan Tuhan dalam hidup kita? Memang saya udah Kristen, memang Anda udah Kristen, memang kita sudah melayani bahkan, tapi sometimes menjadi Tuhan, menjadi Tuan itu Lord atau Master, itu kadang-kadang kita bisa bergeser dengan berjalannya waktu, dengan kenyamanan hidup, dengan kesulitan yang ada. Dia bukan menjadi penguasa. Tuhan itu, Lord itu penguasa. Kadang kita ingin menolong Tuhan, kadang kita ingin menjadi penguasa kecil. Tuhan mau lakukan ini, oh aku gak percaya. Tuhan mau buat mujizat, kita malah cepet-cepet mau nolong Tuhan. Kadang-kadang belum waktu kita mempercepat diri dengan pertolongan kita sendiri. Saudara, menjadikan Tuhan artinya menjadikan kita di bawah otoritas Tuhan, saudara. Dan kemudian ketika kita menjadikan dia Tuhan, kesadaran kita bahwa memang Tuhan ada dan dia mau menolong. Bedanya kita, dia mau tolong, kita mau apa enggak. Kalau memang kita enggak mau ya dia tidak bisa buat apa-apa. Dan kemudian bagaimana caranya supaya kita boleh melewati setiap ketakutan, saudara, dan boleh menang atas itu. Saya katakan tadi nomor 2, supaya kita belajar untuk menjadi tenang. Tenang itu bukan lari dari kenyataan. Tenang itu dimana kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Aku akan mempercayai Tuhan. Dan kemudian kita akan dikatakan firman Allah berkatakan kita perlu berdiam diri supaya kita bisa berdoa. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dan kemudian ketiga, bahwa doa adalah suatu kehormatan untuk kita menghampiri Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan melihat dia menyelamatkan kita, dia menolong kita, dia menjawab setiap doa kita dan membuat kita tahu ada Tuhan, dia hidup, dia bekerja, dan dia masih bekerja sampai hari ini. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini yang mau mengambil keputusan seperti firman Allah yang kita sama-sama renungkan? Tidak mudah saudara, tapi kita mau belajar menyadari bahwa sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menolong kita. Sungguh Tuhan mengangkat setiap ketakutan kita. Dia katakan bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Cast out all the fears. Ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita bilang aku mengasihi Engkau Tuhan, kita perlu mengasihi dengan kasih yang sesungguhnya. Karena kasih daripada Allah yang kita terima dan kita mengambil respon mengasihi Tuhan, itu melenyapkan semua ketakutan kita, saudara ya. Ada banyak kali dalam waktu-waktu saya sepanjang malam ada ketakutan. Aduh nanti gimana ya? Ada. Saya mendatangi Tuhan dengan bercucuran air mata. Tuhan, saya belajar bilang, saya takut Tuhan. Karena itu salah satu untuk menolong kita keluar daripada yang saya katakan tadi, trauma, mungkin mental illness. Belajar berkata jujur kepada Tuhan. Belajar kita berkata kalau kita takut ya bilang. Ada orang yang dia takut tapi dia bilang oh enggak, I'm okay. Kita perlu berkata jujur. Itu salah satu part, bentuk daripada Tuhan sedang menyembuhkan hati kita yang takut, hati kita yang khawatir, hati kita yang trauma, hati kita yang mungkin mengalami tekanan. Setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara hari ini yang mau berkata aku perlu Tuhan? Saudara, lihat ada orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Ada orang-orang yang hari ini mungkin sedang dalam keadaan tekanan yang begitu luar biasa. Tapi kita percaya bahwa masih ada Tuhan. Dan dia bukan cuma ada, dia ingin menolong kita. Setuju boleh katakan amin. Saudara lihat kemarin bahwa ada banyak sekali korban dari gempa yang dari Cianjur. Tidur malam kemudian pagi sudah mengalami hal-hal yang menakutkan atau bahkan sangat duka yang dalam. Saudara,
Saya percaya Tuhan menolong setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Bahkan ada di list yang ada beberapa orang yang sedang mengalami sakit, saudara, yang sedang mengalami. Di list bagian bawah ada orang yang sedang mengalami mungkin dioperasi atau mengalami, mungkin bisa diturunkan sedikit untuk chatnya. Ada orang-orang yang sedang mengalami divonis dokter dan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa masih ada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada yang mengalami operasi karena mengalami stroke, dan juga mungkin ada Bapak Ibu yang bersama dengan kita di ibadah pada saat ini yang sedang mengalami juga pergumulan-pergumulan yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa ada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Dia pasti menolong kita. Kita harus percaya bahwa janjinya itu tidak pernah tidak dikenapi. Kita harus percaya bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Dia, ketika kita menjadikan Dia Tuhan, Lord, Master, penguasa hidup kita, penguasa keluarga kita, penguasa pekerjaan kita, Dia di atas segala-galanya, di atas masalah kita, di atas pergumulan dan ketakutan kita, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dan engkau akan melihat dengan nyata bahwa Tuhan itu sangat real. Setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara yang pada saat ini yang mau mempercayai? Boleh dalam sikap doa, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, kita percayai bahwa ada kuasa yang luar biasa ketika kita mempercayai. Alkitab mencatat standar orang yang dimana Tuhan hadir, dimana Tuhan bekerja, itu 2-3 orang, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melebihi, saudara, dan engkau mempercayai. Alkitab mencatat, jadilah seperti apa yang kita percayai. Setuju boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda berada, boleh mengangkat tangan kita bersama-sama. Kesepakatan dengan surga membuat Tuhan tidak bisa menahan kuasanya, rahmatnya, semua yang baik yang daripada Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kenyataannya mungkin di depan kita ada masalah, ada kesulitan, ada penyakit, ada pergumulan. Tapi di saat yang sama kita berkata, aku mau percaya, aku mau belajar mempercayai Tuhan melebihi kenyataan yang ada, kemustahilan di depan. Engkau mulai berkata bahwa benar di depan dokter vonis, benar di depan ada masalah, benar di depan keuanganku kritis, benar di depan usahaku tidak ada tanda-tanda pertolongan, benar di depan aku bingung bagaimana harus melakukan sesuatu, benar di depan ada ketakutan, ada stres, ada depresi, ada masalah-masalah yang sulit, benar di depan Anda ditinggalkan orang yang engkau percayai, Anda dikecewakan, Anda mengalami ketakutan, trauma bertahun-tahun. Tapi hari ini kita harus tahu bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang luar biasa. Dan Dia katakan bahwa jangan takut, aku memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan artinya Dia sedang berkata bahwa Tuhan peluk kita. Tuhan sedang berkata bahwa don't worry, everything gonna be okay. Tangan kanan artinya kalau kita di sini, Dia sedang begini, Dia sedang memberitahu kita, jangan takut, aku menyertai engkau. Engkau tidak akan mengalami tenggelam dengan banjir. Yesaya berkata bahwa engkau tidak akan ditenggelamkan ketika engkau melewati banjir yang besar. Engkau tidak akan terbakar ketika engkau melewati api, karena dikatakan aku Tuhan akan menolongmu. Dimanapun Anda berada, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kami berdoa pada saat ini dimanapun kami berada, kami percaya Engkau maha hadir. Engkau Tuhan yang tidak hanya hadir di satu tempat. Hadirat Allah artinya face of God, artinya wajah Tuhan. Wajah-wajah Tuhan itu ada di mana-mana. Sebab itu dimanapun kami berada, your presence, oh Lord, hadirat-Mu menjangkau setiap kami, menemui kami di setiap rumah kami, kamar kami, di setiap kota kami, di setiap tempat dimanapun kami berada. Engkau menemui kami, dan kalau Engkau menemui kami, Engkau menolong setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan beritahu kami bahwa pertolongan Tuhan sedang terjadi saat ini juga. Daud berkata, dari mana akan datang pertolongan? Dia melihat kepada gunung
gunung-gunung, di mana pada zaman itu orang Israel ketika mereka dalam keadaan takut, mereka pergumulan, mereka ke gunung-gunung karena di sana mereka mempercayai ada dewa yang menolong. Tapi Daud kemudian mengambil keputusan, aku tidak akan datang ke gunung-gunung. Pertolonganku bukan datang dari gunung, bukan datang dari tempat manapun, tetapi pertolonganku datang dari Tuhan, Lord, Master, penguasa hidup keluargaku, penguasa yang berkuasa atas pekerjaan, keluarga, keuangan. Setiap pergumulanku Engkau menjadi Tuhan, Master. Dan ketika Engkau menjadi Tuhan, Engkau bertanggung jawab. Engkau bisa mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau bisa membuka laut yang besar. Engkau bisa membuat mujizat. Dikatakan bahwa bunga, taman-taman yang luar biasa di padang gurun, Engkau bisa membuat, dikatakan bahwa air yang meluap-luap membual di padang belantara. Engkau bisa membuat hal yang tidak mungkin, Engkau bisa membuat mungkin. Ketika kami mengambil keputusan saat ini juga, kami percaya, kami belajar percaya, kami pegang janji Allah, dan kami tidak takut karena Engkau ada. Engkau ada di sekeliling kami, Engkau ada dalam hidup kami, dan Engkau ada dalam hidup kami. Ambil otoritas penuh menjadi Tuhan yang berkuasa, yang bertanggung jawab. Dan kami mempercayai, hamba berdoa demi nama Yesus, mujizat pertolongan Tuhan sedang terjadi. Bahkan lebih dari itu, Engkau sedang memberitahu kepada kami bahwa kami tidak akan panik, tidak akan takut. Kami belajar percaya, dan kami belajar memahami bahwa memiliki Tuhan, memiliki Allah, membuat kami tidak akan pernah takut lagi selama-lamanya. Badai mungkin masih ada, badai mungkin kami tidak tahu kapan bisa datang, kapan saja. Tapi selama Tuhan yang menjadi Tuhan atas badai itu sendiri, Engkau yang bisa memerintah badai untuk takluk, untuk tunduk, dan badai pun menjadi reda karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur. Kami tahu kami akan mendengarkan kesaksian bahwa kesembuhan sudah terjadi, mujizat-mujizat Allah sudah terjadi. Dan mulai hari ini kami akan belajar berjalan dari atas satu mujizat kepada satu mujizat yang lain, dari satu pekerjaan Tuhan yang besar, dari satu perkara-perkara yang besar kepada perkara yang besar lainnya, karena Tuhan menyertai, memegang tangan kami dan menolong kami. Kami berdoa, mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita sudah di akhir pada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya akan berikan informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan mengadakan ibadah secara onsite. Dukung dalam doa supaya kita bisa mendapatkan tempat yang terbaik untuk ibadah secara onsite. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama beribadah, memuliakan, menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami mujizat kuasa Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung secara dana untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship Church, saudara bisa mentransfer ke rekening gereja yang ada tertera di bawah ini. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara semakin berkelimpahan. Dan saat ini mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.